Udah kelihatan kok. Udah kelihatan belum ini? Tahu. Udah. Cari Eka. Enggak kita. Apa? Masing. Assalamualaikum Bang. Halo, assalamualaikum. Salam. Ntar ya masing. Suaranya kedengeran ya? Iya, dengan pas. Alhamdulillah. Buku lagi. Backgroundnya ambil background, nggak apa-apa. Bukunya tuh ada di sinimu, udahan. Hah? Iya, Buku apa? bukunya kamu, buku-buku banyak udah kamu baca masuk sini. Kita nunggu Mbak Hita ya ini ya. Mbak Hita. Wah ini perlu pakai filter apa enggak ini, Bang? Enggak ya, aku baru inget usia deh sekarang. Masih muda kan? Masih muda lah, masih muda banget ini. Jenengan undang Mbak Hita, Bang? Udah. Oh, udah. Belum, oh gini ya. Udah tak undang. Tapi belum. Oke. Itu Bang Wok ya? Bang Woks ya yang udah join? Iya. Ya Allah. Betul. Assalamualaikum Bang Woks. Loh, sebentar. Di mana ini Bang Woks? Ini tuh fam ini. Ah, ini. Astagfirullah, itu ternyata ya. Makanya apa ada fitur baru gitu loh di Instagram? Ternyata fiturnya Bang Woko di situ. Ya Allah. Wah, Subhanallah. Semangat. Siapa itu? Woko. Belum masuk ya? Wes tak undang loh ini. Ya, sabar dulu. Mungkin masih prepare beliau. Kultum dulu. Mas Agung. Halo Mas Agung, terima kasih sudah join. Halo, ya. Ini Mas Agung, hai, ini kawan saya ya, Mas ya. Senior di MAN. Beliau kuliah di Unpad kalau nggak salah. Loading ya. Thank you udah join ya. Halo? Ya. Kenapa Bang? Kenapa? Aku pakai wifi ini. Tak coba pakai nganu ya data ya. Pakai wifi juga ini. Keluar. Bedanya Mbak, wifi-nya Mas Roni masih jauh. Nah, itu. Aduh, masuk itu, Bang. Wifi-nya jomblo lancar ya. Nah, ini udah kepala berapa ini? Halo, Mas Fatih. Makasih udah join. Ini pendahulunya Satu Voice ini, Mas Fatih. Oh, Satu Voice. Oh, iya, biasa. Satu Voice. Wah, tahu dong. Aduh. Ya, kita sedang nunggu opening speech yang memberikan opening speech orangnya. Sambil join-join gini. Kan lama nggak ketemu ya, Om ya. Ini gimana sih Bang Woks kok bisa bergabung dengan Anda? Ini ikatan para jomblo atau apa ini kira-kira? Iya. Tidak. Aduh. Sebagai ini malah di sini Mbak, salah Mbak. Ah, betul. Salah hati. Aduh. Selain juga servis masalah hati ini ya. Asik jalan. Ini nanti pokoknya saya gandolin jenengan loh Bang. Saya nggak ngerti nanti. Nggak boleh ya gandoli. Aduh. Gitu ya. Oke. Coba tak hubungi dulu Mbak Hita ya Bang ya.
Ya coba-coba. Santai saja. Ah, Buka bersama masih mm. lama, Mbak. Iya, tenang. Buka masih lama ini. Berapa jam ke depan? Oh, gak bisa join. Mbak Hita ini udah saya. Ini loh. Malah nggak on orangnya. Ih, Oke, tak saya aja yang anu. ngasih ini. Iya. Hmm? Gimana gimana? Udah dong. Ini kayaknya Mbak Hita belum on kayaknya ini. Udah tak undang Oh gitu. beberapa tapi enggak Oh, respon. oh gitu. Coba tak telepon dulu ya Bang ya. Ini udah lebih Oke. berapa menit ini? Oh lebih 4 menit masih 4 menit. Oh, santai aja. Tambahan, Mbak. Iya, santai. Saya sepak bola. Santai. Waktu masih panjang. Delay ya. Nah, ini juga delay. Ada. Apa pakai ini? Pakai kita sendiri. Tapi enggak. Tapi kan enggak seburik kalau malam ya. Kalau malam seburik. Ini juga delay ini. Apa mana? Mbak Hita. Hmm? Ini jaringan wifi kayaknya yang delay ini. Ya pakai ini ya kuota aja dia. Hah? Berani nggak kuat? Mbak Ita udah ready? Wah ini Assalamualaikum Om Anwar nih. Ini dulu jadi pimretnya di The Great ID. Om Anwar ini wah keren banget ini. Insya Allah bentar lagi join Mbak Hitanya. Oh ini. Oke, ini. Layarnya putih. Oh, terus kedap. Iya. Wah, Mbak Ita udah join ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita ya Allah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu harapannya nanti. Oke Mbak. Mas Roni. Ya. Iya. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh, iya. Luar biasa. Ini aja Bu ya. Karena udah lengkap personilnya, kita langsung mulai saja ya. Langsung cus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak power lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati pembina SPK Tulung Agung, Prof. Ainun Naim, kepada Mbak Hita selaku health protector sekaligus Ketua Umum SPK Pusat, kepada Mbak Eka selaku sahabat dan juga pembicara pada sore ini, kepada saya bilang penggemuk SPK dan juga para anggota serta pemirsa yang bergabung pada sore ini. Di sini saya bertugas sebagai MC sekaligus merangkap sebagai moderator ya. Mungkin untuk 60 menit ke depan saya akan memandu acara dan mohon maaf bila kalau tidak sempurna karena memang kondisi saya kurang fit ya, sedang flu beberapa hari akhir ini. Kita kembali kemudian mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bergabung di edisi Ngaji Literasi edisi 4. Kemudian
Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda agung Habibina Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita dambakan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya alamin. Oke, di edisi 4 kali ini saya mengatakan bahwa edisi ini spesial karena bagaimana saya katakan dalam postingan ini ya, dalam postingan flyer ini, bahwa angka 2 menjadi istimewa di edisi keempat kali ini. Ya, apa aja yang itu ada 5 alasannya ya kenapa istimewa. Yang pertama, ini mungkin ya kali kedua saya menjadi moderator di ngaji literasi, program yang memang baru yang kami mulai di bulan Februari ini. Di mana yang pertama membedah buku Kecep Benggolo, buku KSN saya sendiri. Kemudian yang kedua buku Mas Woko dengan judul Diskursus Kerinduan. Kemudian buku yang ketiga ada buku Om Torik dengan judul Jejak Literasi Kiai. Dan sekarang yang keempat adalah buku PK dengan judul bukunya The Puzzle of Life. Nah, kemudian yang kedua adalah ini juga merupakan perjumpaan saya yang kedua dengan Mbak Hita ya Mbak. Nah, setelah sebelumnya kita pernah bertemu di Kopdar di Bondowoso, di Pondok Afifah dan juga Inggris ya Mbak. Nah, dan semoga ini kedepannya kita akan sering bertemu di acara Kopdar selanjutnya gitu ya Mbak. Kemudian ya, amin. Kemudian yang kedua ini juga kali keduanya saya menjadi moderator membedah buku Mbak Eka. Setelah sebelumnya di komunitas yang berbeda kita juga membedah buku Mbak Eka. Namun bedanya jika dulu itu pembandingnya ada Mas Fahrudin juga sama-sama dari SPK, sekarang sama Mbak Hita. Nah, kemudian angka yang kedua selanjutnya adalah sesi tempat ini juga adalah sesi perdana kita menampilkan, saya bilang 2 speaker di SPK, karena sebelumnya udah sama laki-laki semua ya, laki semua, tampak mungkin sedikit berbeda supaya ada warnanya gitu, supaya tidak laki-laki terus ada perempuannya gitu. Seperti kita tahu bahwa Mbak Hita ini adalah ketua SPK Pusat, dosen, dan juga aktif sebagai penggiat literasi ya Mbak. Kemudian Mbak Eka sendiri juga sebagai sekretaris di SPK Gunung Agung, dan saya kira juga pengurus di SPK Pusat ya Mbak ya, kalau tidak salah ya. Nah, kemudian dan 2 yang terakhir saya kira di balik 2 sekandi ini ada juga 2 sosok suami yang pada kesempatan kali ini telah mendukung dan mungkin menjaga putra-putri penjenengan semua dan memberikan, saya kira, menyukseskan acara kali ini. Terima kasih kepada Pak Suami, Om Deddy, dan juga suaminya Mbak Kita. Terima kasih. Baik, sebenarnya ya Mbak, program ngaji literasi ini sebenarnya kita kemas dengan santai, tidak terlalu formal, karena memang semacam jagongan, tetapi dalam rangka membedah buku teman-teman anggota SPK Tulung Agung utamanya. Karena dalam hal ini kita biasanya adalah berusaha memperkenalkan karya dan juga buku teman-teman, dan juga berusaha bagaimana anggota SPK Tulung Agung supaya berdaya dalam artian mampu dikenal publik dan juga dikenal bagaimana pemikirannya dan karyanya. Itu mungkin sedikit pembukaan yang saya pikir panjang lebar gitu. Mungkin untuk selanjutnya saya kira untuk menghemat waktu langsung saja kepada kita untuk memberikan pengantarnya kepada beliau. Waktu yang tepat dipersilahkan. Silakan Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Tony, luar biasa sekali ini. Ya, saya di tengah-tengah adik-adik saya sangat produktif ini. Mbak Hita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembina SPK Tulung Agung, Prof. Ngainun Naim,
ayahanda kita semua ya, baik di SPK Ya, Tulungagung maupun Iya. sosok Oke, baik ayahanda kita. kita. Gitu, nggih. Saya hormati Ketua SPK Tulungagung, Mas Thoriqul Aziz, MPD, kemudian ada Mbak Eka Zahra Puspita, MPD luar biasa, ada Mas Roni, MPG, dan seluruh teman-teman SPK Tulungagung serta partisipan acara pada sore hari ini yang dirahmati Allah. Amin. Puji Amin. syukur Amin. Subhanahu wa ta'ala atas ridho karunia dan inayahnya kita dapat bersama bertemu secara virtual ya, dalam kondisi yang rintik hujan di Ramadan sore hari ini gitu ya. Masuk ke Di Gresik hujan, oke. deras dari kemarin Mbak ini. Oh, oke. Ini acara ngaji literasi ini yang diselenggarakan oleh SPK Tulungagung dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita hadir Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita di akhir nanti akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. 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 Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dari SPK Tulungagung. Ini suatu inspirasi bagi SPK Pusat begitu. Acara ini gitu ya. Ramadan bukan malah lesu gitu ya. Tidak ini tapi malah bergairah, malah produktif. Nah, ini satu inspirasi bagi kita semua. Semoga nanti kapan hari ada waktu untuk ngopi bareng gitu ya, Mas Roni. SPK Tulungagung. Amin. Kita sharing bersama apa agenda-agenda yang inovatif selanjutnya gitu ya. Kedua, apresiasi saya setinggi-tingginya kepada SPK Tulungagung yang produktif tiada henti gitu ya. Setiap saya buka grup SPK Pusat itu Prof. Naim selalu nge-share kegiatan-kegiatan, baik itu karya gitu ya, baik itu karya dari adik-adik SPK Tulungagung maupun agenda-agenda seperti ini. Saya batin gitu ya, saya hanya bisa batin. Masya Allah ini adik ini sangat produktif, meskipun padat jadwalnya gitu, baik kuliah maupun kerja gitu, tapi masih disempatkan untuk mengabdi di literasi gitu di SPK Tulungagung ini. Apresiasi kedua saya sampaikan ke penulis buku Puzzle of Life ya, Mbak adik saya Mbak Eka. Masya Allah, Mbak. Tentu produktif. Buku ini sangat menginspirasi kita semua, sangat bermakna begitu. Karena di buku ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya kehidupan kita itu adalah bagian dari puzzle gitu ya, part of puzzle. Nah, jadi ketika kita ingin mengenali siapa diri kita sebenarnya gitu ya, kita harusnya wajib membaca buku ini gitu ya, karena bagian dari puzzle. Kalau kita ingin mengenali siapa diri kita, maka susunlah puzzle itu menjadi suatu kesatuan yang utuh gitu. Maka kita akan mengenali sebenarnya siapa kita, bukan hanya siapa dari segi nama ya, bukan hanya siapa dari segi nama dan silsilahnya, tapi siapa dari sisi secara mendalam gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengenali diri kita, maka kita akan mampu untuk menyusun visi kehidupan. Itu yang saya rasakan. Jadi kita tidak akan pernah bisa menyusun visi hidup manakala kita tidak mengenali siapa diri kita. Nah, maka pentinglah buku ini menjadi bacaan kita semua agar kita bisa menentukan visi hidup kita sebenarnya kita itu mau kemana dan mau apa gitu ya. Dalam ilmu manajemen itu saya sedikit mengutip ya dari ilmu manajemen itu sebenarnya visi itu menjadi suatu bagian yang penting dari bagian dari lembaga gitu ya. Visi itu menjadi bagian yang penting dalam suatu lembaga. Begitu pula dalam kehidupan kita gitu ya. Sekolah, lembaga itu memiliki visi, apalagi hidup kita yang sangat bermakna ini, tentu kita perlu menyusun sebuah visi gitu. Nah,
karena visi ini merupakan ujung tombak dari kesuksesan sebuah lembaga gitu ya, berarti kesuksesan kehidupan kita. Maka 10 tahun yang akan datang, kita ingin apa? Kita ingin mencapai apa? Itu bisa terlihat dari visi kita. Setelah visi tersebut, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi. Kita menyiapkan strategi atau langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk mencapai visi itu tentunya gitu ya. Nah, langkah awal kita harus membaca buku ini supaya kita mengenali siapa diri kita, bukan hanya sebatas nama, namun who am I exactly, I gitu ya. Kalau saya mengutip di bukunya Mbak Eka, siapa sebenarnya diri kita? Gitu. Oke, saya rasa itu pengantar dari saya, Mas Roni, Mbak Eka. Semoga kerjasama. Ini saya bilang kerjasama karena mungkin bagian dari SPK, gitu, bagian dari SPK. Jadi mengajak mungkin ke depan tidak hanya saya, itu Mas Roni, mungkin bergantian ya, dari Bapak Ibu pembina maupun Bapak Ibu anggota SPK yang lain untuk berkontribusi dalam kegiatan Tulungagung ini. Saya rasa ini luar biasa, terobosan awal begitu ya Mbak Eka, Mas Roni. Iya, siap Mbak Ita. Sukses selalu untuk SPK Tulungagung. Amin. Teruslah. Ya Rabbal Alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya kami sampaikan kepada Mbak Sita. Saya pikir sangat luar biasa sekali. Di sana terima kasih atas apresiasinya dan semoga kami berharap ya registrasinya tetap bisa istiqomah dan langgang, utamanya ketika menginspirasi semua anggota SPK di seluruh Indonesia yang kemudian menebarkan frustrasinya melalui karya teman-teman anggota SPK dan kemudian juga melahirkan karya-karya solo dari para anggota SPK yang lainnya. Sehingga acara ini tidak akan pernah ada ujungnya gitu. Oke. Saya kira tadi yang disampaikan oleh kita sangat berat sekali, banyak sekali hal-hal yang perlu digarisbawahi ya, misalnya dengan kehidupan itu perlu visi, kehidupan itu perlu strategi dan mengenali diri sebagaimana sebagai pijakan awal untuk mengenal ataupun untuk mencapai jenjang kehidupan selanjutnya dalam artian sukses ya. Kalau dalam Islamnya Mbak Eka itu sukses katanya. Kalau saya sedikit tadi melihat sedikit pengantar dari bukunya Mbak Eka. Memang Mbak Eka ini dalam artian tertentu ada semacam ketika membaca itu menemui dunia baru yang kemudian menjadikan buku itu sebagai hal-hal yang luar biasa dan kemudian menjadikan itu mengetahui tujuan hidupnya, strateginya apa dan sebagainya. Tapi saya tidak akan mengutip, tidak akan memaparkan seutuhnya. Dan ada kata-kata menarik dari kata pengantar Mbak Eka bahwa sesungguhnya jika membaca buku adalah nafas kehidupan katanya ya, maka menulis adalah oksigennya atau udaranya supaya kita bisa hidup. Itu mungkin di pengantar Mbak Eka seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan apa dari Mbak Eka langsung seperti apa isinya. Seperti apa? Lanjut langsung aja kepada Mbak Eka. Dipersilahkan untuk menyampaikan, mungkin nggak seluruh ya, cuma menyampaikan beberapa bagian daripada bukunya kepada Mbak Eka. Dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih Bang Roni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ya, yang terhormat pembina SPK Tulungagung sekaligus pembina SPK Pusat Bapak Prof. Dr. Ngaidu Naim MHI, juga yang saya hormati
Di sini ada Bang Roni ya. Bang Roni Ramlan selaku moderator di agenda hari ini, juga Mbak Hita, Mbak Dr. Hita Alfi Muhimmah, Magister Pendidikan yang berkenan menjadi opening speech hari ini ya, keynote speaker hari ini. Baik, Bang Roni dan Mbak Hita dan juga kawan-kawan semuanya, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk kawan-kawan yang berkenan untuk hadir ya di sini ya tadi ya, walaupun jam berapa ini? Ini jam-jam cari takjil ya, Bang Roni ya? Atau jam-jam masak mungkin ya? Jam-jam masak ini. Iya, jam-jam masak buat persiapan buka nanti. Tapi berkenan di sini untuk cari takjil ilmu ya, gitu ya, Bang Iya. ya? Karena kita kan terkendala dari jarak ya, jadinya kita bagi-bagi takjil ilmu. Insya Allah semoga bisa bermanfaat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ini tadi untuk Mbak Hita, pengantarnya luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Hita ya. Tadi juga saya ngerasa kayak dapat kuliah gitu dari Mbak Hita ya. Ini tadi. Alhamdulillah dapat ilmu tadi, ilmu baru dari Mbak Hita tentang manajemen karena beliau pakarnya di bidang itu ya. Mbak Hita ini Ketua SPK Pusat Nasional ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Roni, beliau juga mom of three. Itu luar biasa sekali. Itu Mas Mirza itu umur berapa Mbak Hita sekarang? 5 atau 6 tahun ya, yang bajeng itu, yang barep itu. Jadi Mbak Hita itu luar biasa sekali untuk saya. Beliau itu selain bisa balance antara family dan juga karirnya di situ ya. Juga Bang Roni ini kebetulan jadi moderator lagi. Ini kebetulan bestie ya. Yang punya andil dalam penulisan buku ini. Punya andilnya gimana? Saya akan menceritakan sedikit saja. Dulu waktu setelah diterima ya naskahnya oleh pihak penerbit itu kan di dalam daftar isinya saya mengambil bahasa Inggris. Ternyata oleh pihak penerbit itu diminta untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, akhirnya saya minta tolong Bang Roni ya pada saat itu ya. Karena Bang Roni ini backgroundnya sastrawan ya. Di sini kan bahasa Inggris semuanya ya kawan-kawan ya. Kelihatan apa Anda ini? Daftar isinya. Jadi di situ saya minta tolong Bang Roni untuk bantu. Ini coba bantu Bang biar agak indah gitu, agak menarik gitu. Karena kalau kita ngomongin sastra itu kan asik, menarik dan indah gitu. Dua gitu ya Bang ya, tapi tingkat yang diambil pada saat itu tuh Bang Roni tuh mungkin udah di tangga 1000. Jadinya kita pakai bahasa Inggris aja. Menilik judulnya pun juga The Puzzles of Life, itu kan ada bahasa Inggrisnya, agak Inggrisnya gitu ya. Jadinya kayak gitu. Jujur saja untuk kawan-kawan semua, ini saya agak nervous. Karena ketemu dengan dua idola saya ini ya, Bang Roni sama Mbak Hita, ada Bang Woks juga di situ, ada juga kawan-kawan yang lain yang sudah berkenan untuk hadir di acara ngaji literasi ini. Sebenarnya saya juga yakin kalau belum pantas disebut sebagai ustazah. Karena masih belum gitu ya. Jadi mungkin yang paling pantas tuh ya Bang Roni ustaz, untuk Mbak Hita ustazahnya itu paling pantas. Kalau saya masih ngikut gandoli beliau berdua saja saya di sini ya. Cari berberkah gitu loh di sini, ketemu dengan kawan-kawan yang luar biasa ilmunya gitu. Alhamdulillah sekali, itu merupakan salah satu wujud cintanya Allah ke kita ya, ketemu dengan sahabat-sahabat ya Bang Roni, Mbak Ita, dan juga ada juga Bang Woks itu. Jadi berberkahnya, jadi ikut semangat gitu buat cari ilmu. Baik, kawan-kawan langsung saja kita masuk ke intinya untuk membahas tentang judulnya. Di sini seperti yang sudah disampaikan tadi, judulnya itu kan The Puzzles of Life. Tadi sudah sempat dihantarkan oleh Mbak Hita, nggih, bahwa kita itu sejatinya ya pengambilan judul ini. Awalnya tuh melalui kayak apa ya? Setelah coba masuk di dunia literasi, itu kan otomatis kita baca dan nulis. Itu kayak nemu dunia baru gitu. Jadi di dunia baca, di dunia nulis itu kok asik gitu ya ini ya. Ini dunia yang nggak terlalu munafik gitu ibaratnya. Jadi di dunia ini tuh kita bisa kayak berprogres jadi diri kita sendiri, dapat nemuin banyak hal-hal baru, mutiara-mutiara baru dalam tulisan-tulisan, terutama tulisan
sini saya mengambil the puzzles of life. Puzzle berarti kita itu sejatinya adalah terbentuk dari konstruk puzzle-puzzle. Pemikiran kita tuh terbentuk dari apa yang kita baca, kemudian kepada siapa kita berelasi, dan juga dari pengalaman-pengalaman seperti apa. Oleh karena itu, pengambilan judul The Puzzles of Life itu seperti itu. Kenapa kok life, bukan happiness? Karena kita mengambil yang lebih general, bukan untuk yang happiness. Untuk happiness, mungkin nanti ya, next bisa dijadikan, apa ya, istilahnya, next project lah. Ini mungkin cara bermakna, memiliki hidup bermakna, yaitu kita punya mimpi, ya, kita punya mimpi-mimpi yang nantinya bisa bermakna. Maksudnya makna itu gimana? Maksudnya hidup bermakna ya hidupnya kita tuh bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita pun dititipin sesuatu, misal harta, ya yang paling sering misal harta ataupun ilmu, kita tuh bisa manfaatin dengan baik gitu ya, bisa manfaatin dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita dititipin itu biasanya tuh ada hak yang ada di situ, ada hak orang lain yang ada di kita. Misalnya kalau harta itu kan biasanya kita diminta untuk sedekah, ya, untuk membersihkan hartanya. Di situ kan karena kita menyampaikan haknya. Dan kalau tentang dititipi ilmu, ini Gus Baha itu menyampaikan berkali-kali. Kalau orang sudah alim, ya, waduh ini, orang sudah alim itu wajib untuk ngulang, wajib untuk ngajar. Jadi kita perlu untuk menyampaikan ilmunya, jangan cuma dipek sendiri. Ya, jadi kalau konsep mengajar di sini, kalau menurut saya sendiri ada banyak ya. Mungkin bisa mengajar antara guru dan murid, jadi face to face gitu. Kemudian juga ada lagi mengajar melalui, kan sekarang kita bisa memanfaatkan media dengan baik, kayak bikin podcast di YouTube kayak gitu. Atau hari ini kita ngadain acara seperti ini juga bisa dikatakan saling belajar ya kita ya. Dan juga salah satu yang lain lagi adalah menulis. Nah ini dia, jadi menulis itu salah satu menuangkan ilmu biar ilmunya itu nggak mandek di diri kita, di orangnya. Jadi kita menuangkan ilmu ke orang lain. Di situ sih maksudnya untuk bermakna, ya, bermakna melalui impian. Oke. Kemudian tentang menulis itu kita tahu ya, salah satu ucapan yang fenomenal itu masih saya ingat itu ucapannya Pramoedya Anantatur di Bumi Manusia. Di situ ada Nyi Ontosoro itu mengucapkan kalau yang membedakan antara kamu dengan yang lainnya itu karena kamu menulis. Otomatis kamu menulis itu bukan hanya terbatas kepada waktu dan juga tempat ini saja, tapi suaramu tuh bisa lantang jauh-jauh di zaman selanjutnya gitu. Ya, kita nggak cari keabadian ya kawan-kawan ya, cuma kita cari kemanfaatan di situ. Gimana sih caranya biar kita ilmunya itu benar-benar bermanfaat? Kita bisa cari dapetin contoh para alim ulama yang dahulu, misalnya Imam Ghazali, kemudian juga ulama-ulama yang lain. Itu kan beliau kan pemikirannya masih terus dikaji sampai sekarang. Ini karena beliau-beliau semua kan menulis. Nah, itu dia. Jadi di sini pengambilan judul ini The Puzzles of Life, kemudian memiliki hidup bermakna melalui impian, itu berangkat dari situ. Dan impian di sini yang saya lingkari di sini ya kawan-kawan ya. Impian di situ pada saat itu 5 tahun yang lalu saya memaknai bahwa impian saya itu adalah ingin menjadi seorang penulis. Itu dia. Dan disampaikan oleh Profesor Ngainud Naim, ayah kita semua, bahwa kalau ingin jadi penulis itu ya nulis. Kalau nggak nulis dan cuma omdo doang atau nggak ada gerakan, nggak ada praktis sama sekali, ya kita nggak akan pernah bisa jadi seorang penulis. Bahkan di buku beliau yang The Power of Writing itu, di awal itu sudah ada langsung disuguhi ya. Perbedaan antara penulis pemula dan penulis besar itu apa? Kalau penulis pemula itu dia bakal mandek kalau udah nggak punya inspirasi. Jadi dia bakal putus asa, udah nggak mau lagi. Tapi kalau penulis besar, walaupun badai menghadang gitu ya ibaratnya ya, tapi beliau tetap menulis. Dan ini nggak mudah loh ya, untuk penulis besar ini, wah, luar biasa. Ngomongnya mungkin enak, tapi untuk praktisnya itu luar biasa. Karena orang-orang yang di top itu biasanya memang melalui proses-proses yang Masya Allah. Mungkin kita nggak pernah bayangin ya prosesnya beliau semua itu seperti apa gitu. Baik, kawan-kawan semuanya, sedikit
menceritakan ya. Buku ini ditulis sekitar 1 atau 2 bulan saja. Jadi bisa jadi satu buku. Itu kemarin bagaimana? Jadi tiap hari itu nulis. Pada saat itu ibaratnya di sini ada sedikit pengantar ya. Saya tuh udah kayak gila gitu, gila sama nulis diwan. Waduh, masuknya diwan. Jadi udah jatuh cinta sama dunia kata. Nah, saking cintanya tuh nggak mau pisah gitu pada saat itu. Karena kan yang ditanggung hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Otomatis tuh jadi kayak pengen, ya aku mau nulis lagi, kayak ketagihan gitu, candu gitu ya. Nulis baca itu kayak candu gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa terkonstruk ini. Awalnya itu kan juga masih abstrak, cuma akhirnya coba riset dulu buku-buku tuh gimana sih cara nulisnya. Riset dulu kan, oh ternyata ada daftar isinya. Jadi itu kayak bikin outline gitu. Daftar isinya tuh outline. Setelah itu fokus di outline-nya itu. Nah, kemudian cari referensi yang sesuai dengan outline-nya itu. Dan alhamdulillah, sehari itu minimal 1 artikel ya. Kemudian sisa waktu yang ada itu dicari buat baca referensi buat artikel selanjutnya, kayak gitu. Dan inspirasi di sini bukan hanya didapat dari buku saja. Bahkan di buku ini saya juga mengambil beberapa inspirasi yang didapat dari film, kemudian kehidupan nyata juga ada. Dari film itu, film dangkal Bollywood ya, saya ambil itu yang artinya adalah pegulat. Itu, ini. Ya. Jadi dari kayak gini tuh kita jadi bisa ngenalin gitu ya, inspirasi apa sih yang didapatkan dari film itu. Kebetulan film itu adalah garapan dari Amir Khan. Itu si Gita Phogat itu luar biasa perjuangannya. Nanti kalau kawan-kawan pengen tahu perjuangannya bisa dibaca buku ini ya di halaman 16. Insya Allah ada di situ perjuangannya Gita Phogat dan juga Mahavir yang gimana pada saat itu di India itu di Bollywood itu masih begitu kental nuansa patriarkinya, tapi kok bisa seorang perempuan jadi pegulat? Itu perjuangannya sangat luar biasa itu, dan itu sangat inspiratif. Itu bisa menjadi sebuah tulisan. Buktinya ada di buku ini. Baik kawan-kawan. Setelah itu kita masuk ke konten ya di sini ya. Setelah membahas sedikit itu, kontennya ini saya bagi menjadi 3 besar. Tadi sudah dibahas Mbak Ita yang pertama, yaitu The Puzzles of Mind gitu. Yang kedua itu ada The Puzzles of Dream, dan terakhir ada The Puzzles of Meaningful Life. Kalau membahas tentang The Puzzles of Mind, itu kan berarti membahas tentang diri kita gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Ita tadi, kita tuh nyari siapa sih sebenarnya kita itu di sini, dan kita ngapain sih di sini, terus kemudian tujuannya apa sih. Itu kalau dirunut lebih dalam ini kayak ya, itu menyampaikan bahwa siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Untuk filosofi siapa sih aku ini, kayaknya Bang Roni itu lebih ahli ya nanti ya, bisa tanya ke beliau. Tapi di sini ada pengantar sedikit. Who am exactly I, di situ ada pengantar sedikit untuk coba menggali diri kita. Maksudnya di buku ini mungkin lebih mengarah kepada potensi apa yang kita punya. Terus kemudian kita punya dan apa yang harus kita lakukan dengan potensi itu gitu. Tujuannya apa? Kalau kita punya potensi ini, kemudian tujuannya apa gitu. Terus ngapain gitu kan. Habis masuk di The Puzzles of Mind tadi yang penuh dengan filosofi ya. Itu ya Bang ya, di bukunya siapa itu? Awal-awal kan kita gitu ya. Wah, oke. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu The Puzzles of Dreams. Ya, The Puzzles of Dream. Jadi puzzle-puzzle impian di sini, puzzle-puzzle mimpi. Di puzzle-puzzle mimpi itu lebih mengarah kepada gimana sih kita caranya biar bisa meraih mimpi-mimpi kita gitu. Ada beberapa trik ya, dan juga tipsnya di situ. Salah satunya itu ada di halaman 127 di situ. Judul sub chapternya itu adalah judulnya No Sacrifice, No Victory. Artinya tidak ada langsung setelah judulnya itu ada quotes-nya Tan Malaka yang berbunyi terbentur, dan terbentuk. Itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Tan Malaka itu, kita tuh kalau pengen terbentuk itu ya harus dibentur-benturin dulu. Ibaratnya kan tahu ya kalau pot itu gimana cara buat pot keramik itu ya. Kan nggak mungkin langsung lurus gitu aja.
ya harus dibentur-benturin dulu. Caranya gimana? Tanah liatnya tuh loh, biar bagus hasilnya itu harus dibentur-benturin dulu. Dan itu pun terjadi sama kita sampai babak belur. Sering tuh sampai aduh ya Allah kok segini sakit gitu ya dalam hidup ya, kok dibentur-benturin terus gitu. Tapi ya namanya proses itu ya tidak akan mengkhianati hasil. Ini kayak karyanya Mas Fahru ya ini ya. Yang penting kita menikmati prosesnya, menikmati setiap prosesnya. Insya Allah itu kalau kita benar-benar niatnya ibadah itu, ya ibadah kita ada di situ gitu. Berprosesnya itu ada di situ. Saya ingat ucapan Prof. Ainun Naim ya. Beliau menyampaikan kita itu mari kita giat di dunia proses. Jadi bukan hanya berharap untuk mendapatkan hasil yang instan, dan kemudian tidak mengalami perjuangan sehingga nanti kalau ibaratnya dapetin apa yang kita impikan itu kerasa banget gitu. Wah ini perjuangannya kayak gitu dulu alhamdulillah sekali. Nah, sekarang jadi kalau biasanya orang-orang yang dapatnya instan itu kayak kurang menghargai apa yang dia capai. Walaupun bagi orang lain itu sebenarnya sangat wow luar biasa sekali. Ya dan seperti itu memang ya kenyataannya memang seperti itu. Mungkin kita bisa mencontoh. Saya nggak pengen nyinggung siapapun di sini. Bisa kita contoh yang apa yang sedang rame di media sosial saat ini, gitu ya kan ya. Jadi kayak gitu. Kemudian kita masuk di chapter 3, langsung saya lompat di chapter 3. Di situ itu adalah the puzzles of meaningful life. Jadi setelah dapetin the puzzles of mind, puzzle-puzzle diri, ya kemudian masuk ke chapter yang kedua yaitu the puzzles of dream, bagaimana caranya bisa dapetin raih mimpi-mimpi kita. Kemudian kita masuk yang ketiga yaitu the puzzles of meaningful life. Jadi kembali lagi setelah dapetin impian itu, kita tuh baru ngerasa gitu, oh gini ya caranya hidup bisa bermakna itu kayak gini gitu ya. Yang pertama chapter pertama itu ada say cheese together. Say cheese together. Itu pasti kalau kita tahu ya, istilah cheese itu kan berarti senyum gitu kalau orang barat ya. Jadi mari kita senyum tuh bareng-bareng gitu. Jangan cuma kita senyum-senyum sendiri ya. Ibaratnya iyalah gak boleh ya senyum-senyum sendiri ya Bang Roni ya. Ya harus senyum bareng-bareng ya. Maksudnya gini kawan-kawan. Aduh, ini judulnya itu memang gitu ya. Jadi maksudnya tuh biar, ayolah kita tuh kalau misalnya bisa sukses atau bisa, ini kata kuncinya sukses ya. Sukses itu indikasinya banyak sekali ya. Kok kita bisa dapetin, bisa punya ilmu atau mungkin dititipin harta sama Allah itu, kalau bisa jangan dipakai sendiri gitu loh. Ayo kita bagi-bagi. Orang di sini cuma sebentar, di dunia itu cuma sebentar. Kan kita cuma mampir minum di sini. Habis itu lebih lama di sana dan daripada dipakai itu kan sesuatu yang fana itu kan, Masya Allah ngaji beneran ini Bang Roni. Jadi daripada kayak gitu kan mending kita saling berbagi dan senyum bareng gitu, karena kita tahu bahwa kesenjangan sosial kadang juga kita Masya Allah kayak gitu, dan kadang orang tuh nerima sedikit atau apapun dari kita tuh udah makasih banget ya. Asalkan jangan dikontenin ya kalau bisa. Ya bisa terang-terangan dan harus ada yang sembunyi-sembunyi. Jadi ada dua hal itu. Ada kalanya ini tangan kanan ngasih itu tangan kiri nggak tahu. Jadi jangan terus-terusan dibagikan gitu. Kalau mengatakan itu menginspirasi, iya sangat menginspirasi. Karena itu juga bisa dikatakan sebagai part of dakwah gitu ya, kawan-kawan ya. Akan tetapi jangan sampai terus-terusan gitu. Jangan sampai ketagihan, dapat AdSense dari ini, kemudian kita gini ya nggak apa-apa sih ya. Cuma ya semoga niatnya kita tuh nggak melenceng gitu. Karena sekarang itu ya media sosial seperti itulah. Kemudian ada juga salah satu subtema terakhir di chapter 3 ini adalah feeling the independence and sugar. Jadi artinya itu kita ngisi kemerdekaan dan juga bersyukur gitu ya. Ini ngisi kemerdekaan ini, kalau ngomongin kemerdekaan kita kan tahu ya gimana sih dulu orang-orang terdahulu tuh ngadepin penjajah itu sampai nyawa yang dikorbanin. Kemudian ada lagi orang dulu tuh nggak ada yang makan enak kayak kita sekarang, ibaratnya kayak gitu. Mungkin maemnya itu ya kayak ketela, pokok tanaman-tanaman sendiri. Dan nenek saya pun ngalamin hal itu juga. Beliau cerita live langsung jadi apa itu? Jadi saksi hidupnya pada saat itu. Iya. Jadi Masya Allah baju itu juga karung goni itu ya, kita nggak bayangin deh gatalnya kayak apa. Tapi orang-orang dahulu itu bisa nerimo gitu ya, legowo dengan itu. Maka dari itu mereka tetap happy mungkin ya. Kita kan kalau sekarang mikirnya aduh bagaimana sih gini, tapi orang-orang zaman dahulu tuh Masya Allah itu legowonya, terus kemudian
nerimanya itu juga luar biasa sekali. Maka dari itu bisa luar biasa. Baik kawan-kawan, kemudian kita sampai di kesimpulan ya ini Bang Roni ya. Nggak kerasa tadi udah ngoceh lama ya. Jadi ini tadi di buku ini itu berangkat dari jatuh cinta sama yang namanya dunia kata. Jadi awalnya itu benar-benar jatuh cinta sama dunia kata, kemudian nemu sesuatu yang sangat berharga dunia kata, mutiara-mutiara yang sangat luar biasa di situ. Kemudian sebentar iklan bentar. Iya, ada babynya pulang itu. Ya, kembali lagi kawan-kawan, mohon maaf. Jadi di dunia kata ini kalau kawan-kawan mau terjun di situ itu wah. Coba aja deh kalau nggak percaya dicoba dulu. Nanti kalau nggak jatuh cinta, masa sih gitu? Masa sih nggak jatuh cinta sama dunia kata ini seindah itu gitu dunia kata. Walaupun dalam realitanya mungkin kalau kita membahas tentang pragmatis dan kapitalis ya nggak masuk lah ya. Kalau dunia menulis ini sepi peminat dan nulis ini nggak bikin kita kaya. Tapi kayak harta ya, dalam tanda kutip kayak harta. Tapi kita kayak ilmu, kayak kawan-kawan. Kalau kita ikut komunitas kayak dua, kawan-kawannya jadi banyak sekali. Ini saya jadi kenal Bang Roni, Bang Woko, dan juga Mbak Hita, dan juga para pembina yang lain dari SPK Pusat atau SPK Tulungagung ini karena ikut di komunitas ini gitu. Kita tuh sama-sama satu hati, satu pemikiran gitu ya, Cia. Oke, baik kawan-kawan, sebagai pengantar ya, saya mau mengutip ucapannya Buya Hamka. Beliau itu sudah tahu sangat luar biasa sekali. Yang sekarang ini viral filmnya mau tayang ya, tapi Buya Hamka sebelum filmnya mau tayang viral ini sebelumnya udah viral di dunia akademik dan kita sering sekali membahas beliau ya. Oke. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kawan-kawan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka atas paparannya. Saya kira mematiknya sangat luar biasa. Pemaparan yang membuat pemirsa penasaran untuk setiap babnya atau setiap topik yang dibahas dalam buku The Puzzle of Life. Dari sana kita tahu bahwa ada 3 subbab yang disodorkan dalam buku tersebut, dan itu kalau saya bilang ini semacam menerjemahkan sebuah kata mutiara ya kan. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya, seperti itu ya. Tetapi ketika demikian, ketika saya mendengar ataupun sedikit semacam intisari dari paparannya Mbak Eka, saya malah teringat dengan bukunya Mbak Yuliana Farid dengan Aku Bulan, Ayah Matahari. Itu sebuah novel ya, tapi sebuah cerpen, tetapi di sana adalah kompilasi pengalaman penulisnya, di mana Mbak Farid sendiri sebagai jurnalis dan kemudian menuangkan pengalaman itu menjadi ke dalam sebuah novel cerita gitu. Tapi sama itu menceritakan The Puzzle of Life, bagaimana pengalaman dia melintang di Indonesia dan juga di luar negeri, kemudian menjadi sebuah cerpen gitu. Luar biasa juga. Nah, ada mungkin untuk memulai, saya kira untuk selanjutnya kita akan membuka termin pertanyaan. Dan untuk yang pertama mungkin saya akan ada sedikit pertanyaan Mbak sebenarnya kan. Setelah saya sedikit melihat-lihat buku Mbak Eka ini, dari 3 bab yang tersodorkan, ada 18 topik yang dibahas kan. Nah, sebenarnya dari sekian topik yang disodorkan tersebut, mungkin ya core pembahasannya atau memang kemudian yang saya katakan sebagai dikatakan sebagai bagian yang paling yang paling unik lah ataupun menarik dibahas itu di bagian apa kiranya Mbak, mungkin dari satu persatu babnya itu Mbak, kan ada 3 bab, mungkin bisa sedikit dijelaskan Mbak. Oke, baik.
Baik, terima kasih Bang Roni. Masya Allah, ini Bang Roni ini moderator, ngerangkap MC, ngerangkap penanya juga ya. Ini menarik sekali ini Bang Roni, ya Allah. Iya, Sebentar, ini saya konfirmasi dulu pertanyaannya tadi bertanya tentang tema mana yang paling menonjol gitu ya? iya, Atau ya, betul. artikel mana yang paling menonjol di antara 18 tema subtema itu? Oke. Oke, betul. Atau gimana? Atau Betul. coba dikonfirmasi lagi. Atau betul? Yang Betul pertama seperti itu? itu dari 8, ya betul. Betul dari 18 topik pembicaraan itu Mm-mm. dari masing-masing kan itu kan di-compare dari paling banyak saya tahu itu di bab 2 ya. Iya, Kurang betul. lebih ada 11 topik pembicaraan. Nah, Mm-mm. dari masing-masing itu kira-kira mungkin core dari ataupun yang paling unik lah dibahas gitu. Kira-kira Oke, baik. setopik apa? Oke, baik. Terima kasih Bang Roni. Luar biasa sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan filosofis ini ya dari sang filosof. Baik kawan-kawan dan juga Bang Roni, kalau ditanya tentang yang paling unik itu di mana? Jujur saja saya nggak bisa jawab ini. Yang paling unik di mana? Oh, iya. Karena kan itu kayak sebuah proses gitu ya Bang ya. Jadi ibaratnya kayak benih itu bermula dari biji, kemudian muncul tunas, dan kemudian mulai muncul pohon. Jadi kayak gitu. Setiap stepnya tuh selalu ada keunikan tersendiri gitu ibaratnya. Jadi yang pertama itu the puzzles of mind itu kan dia kan mencari jadi dirinya sendiri. Coba untuk mencari siapa sih aku dan sebagainya. Dan berkutat di situ tujuannya apa dan seterusnya. Kemudian untuk yang chapter 2 itu memang banyak sekali temanya. Ada 11 subtema di situ ya. Subtemanya ada 11 itu karena lebih ke apa ya, lebih ke kiat-kiat ataupun ada beberapa contoh tokoh-tokoh yang sudah memberikan real testimoni lah ya istilahnya. Itu gimana sih caranya biar bisa bisa nggapai mimpi-impiannya itu seperti apa. Jadi ada di chapter 2 itu. Oleh sebab itu kita ngambil ada banyak gitu kan, unik setiap pengalamannya setiap orang itu kan juga unik. Jadi kita ngambil beberapa itu ada 11 subtema. Kemudian yang terakhir itu beneficial itu sejujurnya kemarin tuh saya kan sudah menjelaskan di awal bahwa beneficial itu sebenarnya gimana sih ya, kita tuh caranya bisa bermanfaat bagi orang lain, khairun nas anfa'uhum minnas gitu ya. Nah di situ jadi coba dilebar-lebarkan gitu, coba cari temanya sesuai dengan ini apa sih, jadi gitu. Itu sebabnya karena intinya itu sudah inti gitu ya, di situnya tuh udah inti gitu, mau cari yang lain itu kayak aduh ini gimana ya. Jadi seperti itu sih Bang Rani untuk jawabannya. Kita nggak bisa jawab ini yang paling unik, itu yang paling unik, enggak, karena tadi yang saya katakan kita bisa menganalogikan seperti proses tanaman dimulai dari biji, kemudian muncul tunas dan jadilah dia pohon. Begitu Bang Rani ya. Terima kasih sekali pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak, jawabannya sangat luar biasa. Iya, sama-sama. Okay. Kemudian di sini ada di kolom pertanyaan dari Bang Boko sebenarnya tinggal ya. Oke. Ini Bang Boko juga ada titip pertanyaan ya ke Bang Boko. Ini katanya gini. Teman saya, apakah ada cara untuk menikmati luka? Soalnya ada ungkapan sufi, bukankah derita akan melahirkan cahaya? Itu seperti apa ya? Mohon pencerahannya, mungkin penjelasan seperti apa? Masya Allah Bang Boko ini aku kayak nguyai segoro nanti kalau jawab sama Bang Boko ini. Beliau tuh ahlinya persufian kayak gitu loh, ya Allah. Ini mungkin Bang Boko ngetes ya. Atau meramaikan gitu ya Bang ya, Masya Allah. Oke. Baik Bang Woks, kebetulan sekali saya kemarin baru lihat podcastnya siapa itu namanya, podcastnya Habib Ja'far Hussein, ya itu yang beliau Habib muda itu yang sangat luar biasa itu. Kalau di sini membahas tentang luka, saya nggak berani berkomentar tanpa ada ilmu ya, apalagi ini persufian yang dimana butuh tafsir istilahnya kayak gitu. Jadi saya jawab berdasarkan apa yang saya dapatkan dari beliau. Itu kan hampir sama-sama derita, maksudnya ke derita. Kalau pertanyaannya yang disampaikan kepada Habib Ja'far Hussein itu, kenapa sih nanti kalau di neraka kita tuh disiksa gitu ya? Kenapa sih kalau Allah katanya sayang ke kita itu kita kok ditaruh di neraka dulu gitu, ibaratnya kayak gitu. Dan juga kebetulan kemarin dikasih sebuah kayak buku gitu ya. Apa ya? Cuplikan bukunya Prof. Quraisyhab oleh Ustadz Mudor, ya beliau dosen di kampus, itu disampaikan kenapa sih kita kok sakit gitu ibaratnya kayak gitu. Itu kan intinya kan penderitaan di situ ya.
Intinya penderitaan. Dan kenapa kita kok harus ngerasain itu? Prof. Quraisy Shihab jawabannya hampir sama dengan Habib Hussein. Sama jawabannya. Yaitu biar apa sih? Yang pertama biar kita tuh kalau sakit, dikasih derita tuh. Biar tahu nikmatnya sehat. Ya, kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak bakal ngerti kalau kita tuh pakai mahkota yang luar biasa, mahkota kesehatan. Oleh karena itu kita tuh diajari biar bersyukur gitu, disampaikan oleh Prof. Quraisy Shihab seperti itu. Kemudian oleh Habib Hussein tuh juga seperti itu. Kalau ibaratnya hati kita atau kita jiwa-jiwa kita, roh kita tuh berdosa. Nanti di surga kita tuh nggak ngerasain nikmat di sana. Karena apa? Kita tertutup, kebahagiaan kita tuh tertutup sama dosa-dosa itu. Oleh karena itu, kenapa sih sebenarnya itu Allah tuh sayang. Allah tuh ngasih tahu kayak kamu tuh gini dia kasih kayak gini tuh biar kamu tahu. Terus kalau di dunia mungkin kita memang kenapa sih diuji gitu ya? Kenapa diuji ini itu dikasih penderitaan ini itu? Ya itu tadi kembali ke itu tadi. Kalau kita ternyata biar tahu pelangi itu indah itu perlu ada awan gitu ya. Kan kalau pelangi terus itu kan nggak jadi indah gitu ya. Kalau hidup cuma ada pelangi terus itu kan nggak jadi indah karena udah biasa. Jadi harus ada kolaborasi antara badai, gerimis, kemudian ada juga awan dan juga cerah dan ada pelangi. Mungkin kayak gitu yang bisa saya jawab Bang. Selebihnya saya kembalikan ke jenengan. Wah ini pakarnya ini kayak nguyahi segoro ini saya. Sebenarnya ya sama kayak juga udah sempat lihat podcastnya itu sama itu kan di podcastnya Om Deddy. Om Deddy. Om Deddy. Oh ya bukan suami saya ya. Om Deddy Corbuzier ya. Saya apa mulanya siapa itu Habib Zafar itu apa menganalogikan bahwa Tuhan seperti halnya dari psikologi seperti halnya orang tua bagi kepada seorang anak gitu kan. Ketika anaknya nakal, ya berbuat salah ya dinasehatin, dihukum. Maka sebetulnya bagaimana makhluk kepada bagaimana Allah kepada makhluknya ketika orang berbuat salah ya untuk disadarkan lah gitu, disadarkan dan itu bentuknya dalam bentuk hukuman atau dosa ya. Tetapi mungkin itu saya kira selanjutnya pencerahan oke kata Mas Okok udah cerah banget katanya ya, meskipun mungkin Mas Okok punya jawaban yang lebih lagi. Ya, selanjutnya kapan-kapan ngopi. Ada lagi iya dari sama nih dari anggota SPK ada Dejidna ini ada pertanyaan seperti ini katanya kan salah satu bab itu yang termuat dalam bukunya Baka itu ada yang tentang membahas tentang dream atau mimpi. Nah, bagaimana sih caranya mengelola ambisi kita atau ego kita ketika kita baru sadar bahwa kita itu punya kurangan. Meskipun demikian, cara supaya kita tetap bisa stabil lah untuk mencapai impian kita. Mungkin seperti itu ya. Luar biasa sekali ini pertanyaannya Mbak Zidna ini. Halo Mbak Zidna, Dek Zidna ya adikku. Alhamdulillah kabar baik ini Dek. Sama juga semoga baik ya Dek ya. Udah lama banget nggak ketemu ini. Pertanyaannya nih sebenarnya saya yakin nih Dek Zidna tuh bisa jawab juga. Tapi nggak apa-apa kita juga sedang berdiskusi di sini ya kawan-kawan ya. Gimana sih cara menstabilkan semangat ya? Semangat itu kayak iman ya, kadang fluktuatif gitu, kadang naik, kadang turun, kadang capek, kadang enggak gitu. Kalau misalnya kita capek itu ya istirahat gitu. Kalau capek ngadepin hidup ya kita istirahat. Jangan dipaksain, kalau kita maksa jatuh nanti, pingsan nanti ya. Jadi kalau misalnya capek dengan keadaan hidup ya kita istirahat sebentar. Tapi istirahat bukan berhenti. Beda dengan berhenti. Terus kalau pengen ada mulai kerasa low gitu ya, semangatnya udah bener-bener low gitu ya. Ya kita coba cari referensi, kita cari inspirasi karena untuk dapetin sesuatu itu kita nggak bisa nunggu. Kita yang harus jemput bola, kita yang harus nyari bola. Ya itu memang kadang melelahkan sekali, tapi itulah prosesnya. Nikmatnya di situ, prosesnya ada di situ. Jadi yang kita lawan di sini, kalau untuk membahas semangat itu yang kita lawan tuh diri kita sendiri, bukan orang lain atau siapapun. Dan lawan terberat kita itu ya diri kita sendiri. Mungkin gitu singkatnya Bang Roni ya. Salam buat Ponorogo ya, Dek Zidna ya. Pondok Al-Mawadah. Iya, Pondok Al-Mawadah. Ini udah datang nih. Ini
Saya Halo. Dia mau ngambil sesuatu yang ada di Mama itu. Wah, itulah ada Bang Roni, ada halo halo, kawan-kawan. halo, halo. Hai ya. Nah, Ya Allah. kalau boleh saya ini Mbak menambahkan mungkin apa tadi ketika bagaimana kita Iya, mengelola boleh banget mengelola Bang Roni. sedikit berbagi. Saya malah teringat dengan bukunya Stephen Henry tentang setiap orang sebetulnya kaya gitu. Kaya dalam artian dalam dirinya itu banyak hal yang bisa memperkaya dirinya gitu. Dan salah satu tip ketika kita udah supaya kita mungkin down ketika ingin menggapai cita-cita ataupun impian, itu mungkin betul sekali kata Mbak Eka ada fluktuatif, tetapi dalam hal ini kita bisa memulai dengan apa? Dengan misalnya ya, ketika kita udah mulai jenuh, kita bisa menikmati ataupun melakukan hal-hal yang kita sukai, misalnya olahraga gitu kan, atau Betul mungkin banget itu. kegemarannya Mbak Eka ini makan es krim gitu misalnya ya, atau mungkin makan coklat dan sebagainya, atau mungkin berdiskusi dengan teman-teman, healing dan sebagainya. Itu bisa Healing-healing menjadi bagus. imun supaya ketika kita itu ngerasa udah di saat-saat yang mulai tidak stabil, kita bisa mengolah diri kita gitu. Perlu juga kita manajemen apa ya? Jangan terlalu banyak memforsir diri tanpa ada mengimbanginya dengan hal-hal yang menyenangkan diri kita gitu. Kadang-kadang Betul, apa betul. ya? Jangan terlalu mempush diri ketika kita tidak mengetahui seberapa besar, seberapa banyak kekuatan kita ataupun mengimbanginya dengan kemampuan kita gitu. Seharusnya ya tetap harus seimbang. Empat sehat lima sempurna. Waduh, Masya Mungkin Allah, itu ya. luar biasa sekali nih Bang. Luar biasa sekali masukannya untuk dari Bang Roni ini ya. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Bang Roni. Itu bisa healing ya. Atau salah Iya. satu biar naikin semangat kita itu Bang. Saya juga pernah dengar ya, itu workout. Jogging bisa, olahraga bisa, itu bener-bener bisa kayak Betul. bikin semangat kita Betul, jadi betul. kembali gitu loh ya. Jadi Ya. workout ya gitu. Oke, iya itu loh ada Om Boko itu loh. Ayo main Teletubbies sama Om. Luar biasa ini apa nih Teletubbies ya. Saya yang ikut podcast ini jadi Wow. Wah ini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan bisa di kolom chat atau bisa langsung DM lewat via DM. Yang lagi? Oh iya, mungkin Mbak. Ini ya titipan Mbak. Ya. Ini kan buku perdana, ini kan buku The Puzzle of Life ini buku perdana Mbak Eka ya. Sementara seperti halnya kita, tapi bagaimana sih bisa terbit di Kuanta gitu ya? Ini kan kita tahu sendiri bahwa Kuanta ini mungkin afiliasi dengan siapa? Dengan Mijan ya? Dengan Gramedia yang lumayan dikatakan sebagai penerbit mayor gitu. Itu bagaimana sih triknya dan tipsnya bagaimana kita bisa menerbitkan buku, utamanya buku solo atau buku perdana, tapi bisa langsung lolos ke penerbit mayornya atau mungkin di bawah naungan mayornya gitu Mbak. baik. Mungkin ada tipsnya Mbak? Oke, terima kasih Bang Roni. Ya. Tunggu bentar, Pak. Apa? Bentar, tunggu bentar. sebentar. Oh, dadah ya, oke. Sebentar ada iklan sebentar ya, Bang Roni ya. Oh, iya, apa-apa. Mau ikut podcast materinya Mbak. Nih. Oh iya, betul. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali pertanyaannya ya untuk yang nitip tanya tadi. Kalau boleh saya jawab dengan jujur gitu, sebenarnya itu kayak kemarin itu kan sempat bingung ya pada saat itu. Ada penerbit indie, penerbit mayor. Saya tuh mau coba ke Mas Saiful Mustafa gitu ya di situ. Kenapa nggak coba di penerbit mayor dulu, sama Mas Saiful disampaikan kayak gitu. Akhirnya dicoba-coba dulu aja, siapa tahu nanti bisa gitu. Beliau kan memberikan saran kayak gitu kan di Akademia Pustaka ya beliau ya, di Indi ya. Iya, betul. Oke, kemudian setelah itu masih belum tahu karena masih baru banget ya masuk di dunia literasi, jadi belum ngeh itu bedanya antara penerbit mayor sama penerbit indie pada saat itu. Karena dapat saran seperti itu, akhirnya saya coba. Jadi istilahnya tuh coba-coba berhadiah itu Bang, kayak gitu ya. Jadi coba untuk mengirim email, awalnya juga Mas Fahru ya yang duluan itu
kan ada di bukunya itu, beliau kan terbitan dari Quanta juga. Jadi di situ ada kayak alamat email gitu, nanti bisa dikirim di situ. Nanti mungkin kawan-kawan yang mau coba nanti bisa coba, siapa tahu juga berhadiah. Apalagi levelnya jenengan dan juga siapa Bang Wox dan juga kawan-kawan yang lain itu pasti luar biasa banget itu. Jadi awalnya dapat saran dari senior itu, kemudian kita coba dan alhamdulillah itu bisa dapat itu. Ya saya nggak ngerti tips triknya apa, karena tahu sendiri ini masih buku perdana gitu ya, buku solo perdana, belum berpengalaman, bahkan isinya pun juga masih harus ada revisi atau editing ini itu di sana situ perlu diperbaiki, ditambah di sini situ gitu ya. Itu yang bisa saya jawab Bang Roni. Luar biasa. Mungkin teman-teman untuk lebih lanjut mungkin masalah penerbitan bisa nanti bertanya di les yang lain kepada intinya kalau misalkan pengen menerbitkan ke mayor ataupun ke indie bisa chat ataupun DM mereka, atau bisa juga sharing dengan seniornya yang udah pernah menerbitkan di mayor. Dan tentunya dengan apa perbedaan antara menerbitkan buku di mayor dan juga di indie, ada perbedaan yang secara ketentuannya ya, dan salah satu tentunya yang harus dipenuhi gitu, tidak serta-merta kita bisa memasuki keduanya tanpa menghiraukan ataupun mengindahkan peraturan yang ada. Iya, betul. Nah, betul. selanjutnya Mbak Eka, mungkin kapan nih launching buku selanjutnya? Buku yang kedua, atau mungkin launching debaynya dulu atau bukunya dulu? Masya Allah, subhanallah. Ini sebenarnya lihat kawan-kawan, lihat Bang Woko yang tiap hari nulis, kemudian lihat Bang Roni yang, aduh, berapa bulan sekali nerbitin buku ini, kayak iri gitu. Saya jealous gitu ya, saya cemburu gitu. Kok bisa sih gitu. Tapi di satu sisi saya juga bersyukur dengan posisi saya saat ini ya, karena memang menjadi ibu dan mengasuh balita sendirian, dan insya Allah akan launching yang kedua nanti. Mohon doanya. Launching apa ini? Sebenarnya sudah ada beberapa outline Bang Roni, tapi saya nggak mau ngobrolin kalau belum jadi ya. Jadi prosesnya biar saya saja yang jatuh bangun, nanti tahu jadi itu. Nggak ngerti kapan itu jadinya, saya nggak bisa janjiin. Soalnya juga ada beberapa project juga yang pengen saya lakuin itu, tapi kalau untuk novel itu kayak takut gitu. Ini masuk gak sih kriteria gitu kadang. Jadi harus butuh riset mendalam kalau novel itu ya, menurut saya ya. Karena dari segi plot, dari segi kemudian setting, dari segi konflik itu harus benar-benar ngena kalau di novel itu. Jadi nggak sembarangan. Bukan bermaksud jenis genre lain sembarangan, itu tidak. Tapi kan kadang kan kalau mungkin ilmiah kita bisa ambil beberapa rujukan gitu ya, kemudian kita bisa memparafrase pemikiran kita seperti itu. Tapi kalau di novel atau sastrawi kan tidak seperti itu gitu. Jadi kita butuh untuk banyak riset di situ. Mohon doanya saja semoga Allah kabulkan ini dan juga dimudahkan prosesnya sehingga nanti bisa launching kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Kemarin tuh sempat curhat sama Mas Habib ya, Mas Habibur Rahman ya. Beliau itu kan dosen, iya senior kita di bidang kepenulisan itu juga. Dan beliau tuh luar biasa sekali. Saya tuh belum pernah nemuin orang, udah ya kita, komunitas kita, dan juga beliau itu yang benar-benar menerapkan sisi-sisi humanis gitu. Dan beliau sangat mengapresiasi gimana sih perannya seorang ibu, apalagi tanpa pengasuh. Jadi di rumah tuh yang setiap hari, ini Bang Roni sama Bang Box mungkin nggak akan pernah ngerasain karena ayah ya. Karena ayah ya, bukan ibu. Aduh. Karena ada jedanya, Bang. Karena ayah nanti ada perannya sendiri, dan juga kita sama-sama harusnya bisa bagi peran antara dua-duanya itu. Dan saya yakin kan pasti udah itu ilmunya parenting udah top gitu. Cuma ya memang hari ini untuk diri saya sendiri gitu ya ibaratnya, udah nggak punya waktu gitu. Untuk diri saya sendiri, untuk kembali ke ibu-ibu sendiri itu kayak udah nggak punya waktu. Jadi apalagi untuk mengurus hal yang lain gitu. Karena kita udah kelelahan gitu. Terus Mas Habib tuh bilang gini, saya ingat sekali tuh beliau. Pokoknya beliau itu idola saya juga. Beliau sanjang kalau nggak apa-apa Mbak, sekarang itu belum produktif, nggak apa-apa karena masih fokus di Zoya. Tapi nanti insya Allah bisa, seiring berjalannya waktu, semakin dia gede, semakin dia mandiri, insya Allah bisa. Dan dia juga memberikan pengalaman tentang mengasuh putranya seperti apa, ini luar biasa kayak gitu. Jadi butuh ya orang-orang yang punya apa ya, sefrekuensi dengan kita, sepemikiran, orang-orang idealis sih, ibaratnya kayak gitu. Biar kita apinya tuh tetap membara ya.
walaupun kadang itu terhentak dengan realita ya Bang ya. Betul. Kadang di luar itu Masya Allah gitu ya, nggak semua orang kan punya prinsip untuk bersikap humanis dengan siapapun, tidak semua orang gitu. Mungkin ada beberapa yang belum pernah dapetin ilmu itu, kita studi dan sebenarnya kita mencerahkan gitu loh. Kadang kalau kita nggak punya power itu ya agak untuk masuk ke situ. Kalau menurut pribadi saya sendiri ya, ya udahlah, biar dunia ya seperti ini, biar berjalan seperti ini. Yang penting kita tetap di jalan kita buat berusaha untuk di jalan ini, di jalan dunia ini. Gitu aja Bang Roni mungkin. Ini sangat luar biasa Mbak Eka. Mungkin ya, sangat luar biasa sekali paparannya dan jawabannya. Untuk selanjutnya, ketika memang ada apa namanya, saya kira betul saya katakan sebagai Sri Kandi SPK kan, karena memang perempuan-perempuan hebat di balik kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, tapi tetap memiliki apa namanya, memiliki semangat untuk tetap berkarya, kontribusi untuk peradaban ilmu. Dan semoga saja semua perempuan itu dan suami atau dalam artian dalam pengertian itu berpartner, berbagi tugas dan juga dalam rumah tangga, dan juga saling mendukung dalam artian saling memperdayakan diri ya, utamanya dalam peradaban ilmu ini, sering berkarya dalam menulis utamanya. Baik, karena waktu menunjukkan pukul 16:09, mungkin untuk selanjutnya Mbak Eka ataupun dan Mbak Hita masing-masing memberikan closing statement-nya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Eka dulu, silakan untuk terakhir kalinya. Ya baik, untuk kawan-kawan saya nggak ngutip dari quotes ya, cuma sebisa mungkin mari kita menikmati hidup yang dikasih ke kita, karena bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kita diposisikan, itu Allah tuh udah nakar. Allah udah nakar kalau kita tuh udah kuat dan tepat di situ, kita layak dan kuat dan tepat di situ. Jadi apapun realita yang kita dapeti gitu ya, proses apa yang harus kita lalui itu kita niatkan ibadah, karena di situ sih kuncinya, itu kita dapat nilai ibadah gitu aja. Untuk masalah hasil dan sebagainya itu biar Allah aja ya, kita nggak usah ikut-ikutan ngurus apa yang bukan urusan kita. Mungkin gitu aja Bang. Luar biasa sekali Mbak Eka untuk closing statement-nya. Mungkin dari Mbak Hita kalau masih on, persilakan untuk closing statement-nya Mbak Hita. Nampaknya beliau sedang tidak on ya. Iya, mungkin beliau mungkin beliau ada urusan tadi. Iya. Mungkin dari mungkin demikian saja ya. Kita akhir saja untuk sesi ngaji literasi keempat ini. Tentunya teman-teman kalau pengen lebih lengkapnya bagaimana seperti apa isi bukunya, seperti apa setiap bab dan topiknya yang termuat dalam buku The Voice of Life, silahkan beli langsung bukunya. Ini promosi ini ya, promosi. Mantap. Kira-kira bisa beli langsung ke alamat Gramedia atau di buku Gramedia, atau mungkin di online shop ya, di online shop, di Shopee atau sebagainya. Saya kira sudah ada ya Mbak ya? Sudah ada ya? Iya, sudah ada. Ya, dan insya Allah itu harga terjangkau, dan semoga saja dengan membaca buku itu teman-teman bisa tercerahkan dan menemukan tujuan hidupnya, WMA-nya udah ketemu gitu loh. Dalam artian yang sebagaimana tertuang dalam buku itu, dan itu tentu dalam kerangka membaca buku itu sebagai pengantarnya saja, dan kemudian masing-masing pembaca bisa menemukan versi dirinya dalam bentuk dirinya sendiri gitu, bukan terdikte dalam buku tersebut. Mungkin demikian ngaji literasi sesi 4 ini. Terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mbak Hita yang tetap stay dari awal sampai akhir. Kepada Mbak Eka juga terima kasih karena berkenan menjadi narasumber, meskipun saya tahu ini jam-jam waktunya masak, dan terima kasih, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat kepada jenengan pribadi dan juga kepada kita semua. Dan tentunya jangan lupa saksikan edisi selanjutnya, edisi 5, dan insya Allah dengan akan membedah buku teman-teman yang lain, dan insya Allah juga akan menghadirkan gagasan ataupun buku yang luar biasa juga. Mungkin demikian, akhirul kalam, shalatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget. Terima kasih.
Gitu Terima ya. kasih. Iya, Salam buat Om Deddy sama gayanya ya. papanya keluar ini. Oh iya. Mamanya, Zoyanya sama papa itu. Oh, sama mamanya. Oh iya, iya. Ah, terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Iya, See you iya. next Terima time kasih sudah bergabung. ya. Ya. Hmm, Ya, bagi teman-teman yang belum menyaksikan bisa dilihat channel ulangnya ya. ulangnya di akunnya Bang Dewar Al-Hafid. Betul. Oke. Ya, Bye. akhiri ya. Terima kasih. Thank you. Ya, bye. Sama-sama.